Buat teman-teman, saya ucapkan selamat datang di bull run. Akhirnya setelah melalui masa crypto winter terpanjang, kita kembali masuk ke bull run dan siap cetak jutaan orang kaya baru dari Bitcoin. Nah, Bitcoin buat all time high baru, dan good newsnya Bitcoin sempat flash crash ke 59.000 dari all time high barunya 69.000. Kenapa? Ini adalah good news. Karena market Bitcoin sekarang jadi lebih sehat, nggak overheat, dan kalau pump terus, maka potensi dumpnya akan lebih dalam. Salah satu sebab Bitcoin dump adalah karena ada miner angkatan 2010 yang menjual Bitcoinnya. Dan setiap turunnya harga Bitcoin adalah redistribusi ke retail. Masalahnya di cycle ini, retail berebut dengan institusi. Di video kali ini kita akan lihat 12 indikator bullish yang mengkonfirmasi kita ada di bull cycle. Nah, teman-teman siap? Kita mulai dari chart yang pertama, yaitu Never Look Back. Apakah harga Bitcoin akan kembali ke 30.000? Masa gitu? Nah, kita lihat satu chart sebagai kompas kita, yaitu adalah chart NLP atau Never Look Back. Ini adalah chart yang memberikan kita informasi kalau Bitcoin nggak akan pernah kembali ke suatu harga, dan chart ini selalu positif. Misalnya selama 2022, harga Bitcoin nggak akan kembali ke 15.760. Chart ini dibuat oleh Digital Key Research, dan chart ini belum pernah gagal. NLP terakhir yang kita dapat di bulan Januari ada di angka 39.000 hingga 42.000. Dan di Februari ada di angka 50.000-an. Jadi berdasarkan chart Never Look Back, kecil kemungkinan kita akan kembali ke angka 30.000. Chart yang kedua adalah Cowen Corridor. Nah, tetap dengan pertanyaan yang sama, apakah Bitcoin akan kembali ke 30.000? Kita cek chart yang ini, yaitu Cowen Corridor, metrik yang dibikin oleh Benjamin Cowen di Coinmetrics. Berdasarkan data Cowen Corridor ini juga kecil kemungkinan Bitcoin akan turun ke 30.000. Karena garis yang berwarna merah ini menunjukkan potensial harga di bull run, dan harga Bitcoin secara historis hampir selalu ada di garis non-bubble fit. Jadi, kalau berdasarkan Cowen Corridor, kecil kemungkinan kita kembali ke angka 30.000. Chart yang ketiga ada Stock to Flow. Berdasarkan data Stock to Flow, kita udah masuk ke bull run dan harga udah kembali masuk ke modelnya. Nah, teman-teman bisa lihat di grafik ini. Dalam beberapa bulan ke depan, ada potensi untuk pump kencang seperti roket. Bull market selalu ditandai dengan garis model variance-nya ada di atas garis Stock to Flow-nya. Jadi berdasarkan Stock to Flow model, confirm kita ada di bull run. Dan kita bukan lagi di pre-bull run, tapi kita udah masuk ke early bull run. Jadi ini adalah kesempatan yang tepat kalau kita mau masuk ke Bitcoin. Saya harap teman-teman nggak ketinggalan di event outlier yang hanya terjadi satu generasi sekali. Nah, chart yang keempat kita cek Bitcoin Rainbow. Ini adalah salah satu tool favorit saya yang cukup sederhana, tapi sangat powerful untuk menentukan action kita. Dan berdasarkan Bitcoin Rainbow, meskipun kita udah masuk masa bull run, Bitcoin Rainbow waktu video ini dibuat masih ada di garis hijau, artinya masih murah. So, tunggu apa lagi teman-teman, kita gas beli Bitcoin sebelum kita masuk ke vertical pump. Jadi per video ini dibuat, kalau ada yang tanya, ketinggalan nggak beli Bitcoin? Jawabannya nggak, karena Bitcoin Rainbow aja masih bilang murah, meskipun nanti setelah halving, mungkin tetap ada koreksi. Tapi setelah halving, antara 1-1,5 tahun setelah halving, hampir pasti pump, karena Bitcoin jadi lebih langka. Bahkan lebih langka dari emas. Kenapa? Karena ada halving. Salah satu fitur yang nggak ada di Gold 1.0 atau emas, di mana produksi untuk miner dipangkas 50%. Udah demand-nya besar, harganya tinggi, produksinya dipangkas 50%. Bukan harga Bitcoin turun 50% ya, tapi produksi miner dipangkas 50%. Otomatis jadi lebih langka. Nah, yang kelima kita bisa cek Mr. 100. Yang paling gampang banget nih di market Bitcoin dan crypto adalah follow smart money. Nah, salah satunya adalah whale yang diberi julukan Mr. 100.
Mr. 100 ini adalah whale yang walletnya beli 100 Bitcoin tiap hari sejak November 2022. DCA-nya nggak main-main nih guys. 100 Bitcoin tiap hari. Ada yang bilang Mr. 100 ini adalah institusi. Ada yang bilang pengelola dana sovereign wealth fund. Tapi yang pasti menurut saya bukan sembarang orang dan bukan sembarang institusi yang bisa DCA 100 Bitcoin tiap hari. Nah, waktu video ini dibuat, Mr. 100 telah berhasil mengakumulasi 51.164 Bitcoin atau senilai 3,3 miliar lebih dengan profit 1,78 miliar US dollar. Profit ini without doing nothing, tanpa melakukan apa-apa, hanya beli Bitcoin. Nah, kemarin ada yang DM nih, kalau dia jual Bitcoin karena dianggap udah all time high dan pindah ke token Guguk. Pertanyaan saya, kenapa nggak follow smart money-nya? Whale-nya aja masih beli terus tanpa jual. Masa kita mau jual dan menukar hard asset kita yang berkualitas tinggi, terbaik dalam satu dekade, ke token Guguk? Memang orang yang bisa hold Bitcoin itu smart people. Nggak harus punya uang banyak, tapi smart people. Kenapa mereka hold Bitcoin dan punya conviction yang begitu kuat pada Bitcoin, meskipun dibombardir oleh berbagai tawaran token atau aset lain? Berarti mereka tahu sesuatu yang orang lain nggak tahu. Betul kan? Apa itu? Misalnya mereka paham tentang economic cycle, paham tentang sejarah uang dan mengapa Bitcoin memegang peranan penting di generasi ini. Paham tentang beda uang asli dan mata uang palsu yang bernama fiat, yang selalu inflasi dan didevaluasi untuk melindungi kekuasaan oligarki. Mereka juga paham tentang mindset investor yang selalu fight for quality, mencari aset terbaik, dan Bitcoin adalah aset terbaik dalam satu dekade ini. Mereka juga paham tentang changing world order, di mana ada perubahan global world order tiap 100 tahun sekali. Dan yang terakhir terjadi di 1933 dengan dolar standar. Mereka juga paham kalau uang itu punya sistem layer, dan mengapa Bitcoin akan jadi base layer money menemani gold. Paham tentang proof of work, immutable blockchain, dan paham tentang altcoin versus Bitcoin. Nah, mereka yang berani hold Bitcoin paham tentang hal-hal ini. Dan ini bukan hal yang bisa dipelajari dalam waktu singkat, perlu deep learning bertahun-tahun. Untungnya saya selalu suka topik-topik seperti ini sejak SMA, dan sekarang saya bisa share dari ilmu yang saya dapat secara compounding di belajarbitcoin.com. Nah, kalau teman-teman ingin paham tentang Bitcoin, wajib harus paham tentang hal-hal tadi. Kalau nggak paham ya kita cuma sebatas jadi trader, bukan jadi holder. Dan nggak bisa dapat life-changing money, life-changing moment dari Bitcoin. Trader itu mungkin cuma sebatas cuan. Holder cuma sebatas mega cuan. Tapi di belajarbitcoin.com kita semua belajar gimana cara dapat super mega cuan kuadrat dari Bitcoin dengan cara-cara curang yang nggak bisa dibahas di sini. Beberapa member bilang ini adalah cheat sheet kehidupan. Kalau teman-teman pengen belajar dengan cepat, teman-teman bisa belajar semuanya itu di belajarbitcoin.com dan pakai strategi utilize Bitcoin kita di cycle ini. Nggak hanya cuan, tapi super mega cuan kuadrat. Di cycle ini, teman-teman harus punya strategi yang pas. Strategi yang hora umum untuk dapetin life-changing money dari outlier event di Bitcoin. Dan ini cuma terjadi satu generasi aja. Nah, udah ada banyak member kita yang mendapatkan manfaat dari belajar Bitcoin, dan mungkin teman-teman adalah yang berikutnya. Nah, kita lanjut ke chart yang berikutnya, yaitu adalah Golden Ratio Multiplier. Berdasarkan data Golden Ratio Multiplier, kita udah lewat dari masa akumulasi. Nah, masa akumulasi ini ditandai dengan price action di antara garis warna kuning dan warna hijau. Dan bulan ini, kita udah tembus dari zona akumulasi. Nah, kalau kita zoom out, masa bull run pasti menembus garis warna merah dan pump seperti roket. Jadi berdasarkan chart ini, confirm kita ada di bull run. Chart yang ketujuh ada Mayer Multiple Price Band. Berdasarkan Mayer Multiple Price Band, kita akan segera masuk ke masa bullish extension dengan harga berikutnya sebesar 93.601 US dollar. Dan berdasarkan data Mayer Multiband ini,
kita masih jauh banget dari all time high yang bisa dicapai di cycle ini. Jadi, dari chart ini kita dapat konfirmasi kita belum terlambat kalau kita masuknya sekarang, nggak bisa nanti, nggak bisa kapan-kapan, sekarang. Dan dikonfirmasi juga kalau kita ada di bull run. Yang ke-8 ada MVRV Z-Score. Ini adalah chart Bitcoin yang mengidentifikasi apakah Bitcoin sedang overvalued atau undervalue berdasarkan fair value-nya. Nah, MVRV Z-Score kita udah di atas 2. Artinya ini adalah sign dari bull run. Dan ketika MVRV Z-Score mencapai garis warna merah, artinya itu adalah puncak dari bull run. Dan kita masih sangat amat jauh. Yang ke-9 ada Color Coded Risk Level. Berdasarkan data ini, kita baru aja masuk ke titik kuning. Dan titik kuning ini adalah tanda awal dari bull run. Berdasarkan tabel ini, titik merah jadi posisi all time high dan dianggap beresiko kalau kita membeli Bitcoin di masa itu. Memang waktu terbaik untuk beli Bitcoin ya di masa bear market. Tapi waktu itu siapa yang mau beli? Waktu harga Bitcoin di 16.000, orang-orang nunggu di harga 10.000. Dan waktu FTX bangkrut, sehari setelahnya kita bikin seminar tentang Bitcoin. Tapi siapa yang mau beli? Waktu Binance digugat, siapa yang mau beli? Waktu exchange pada tumbang. Makanya kalau kita holder Bitcoin, itu ada banyak hal yang harus dipelajari. Kalau enggak, conviction kita bakal nol. Dan kita mudah dimanipulasi oleh market. Market itu manipulator handal untuk mereka yang nggak punya pegangan apa-apa. Di belajarbitcoin.com kita belajar supaya teman-teman punya conviction di Bitcoin dengan data dan fakta sejarah, bukan sekedar FOMO dan pom-pom. Chart yang berikutnya ada 200 Week Moving Average Heatmap. Bitcoin 200 Week Moving Average ini adalah indikator yang menggunakan warna heatmap untuk menentukan periode jual dan beli. Jadi indikator ini menggunakan warna berdasarkan persentase kenaikannya dari 200 Week Moving Average. Dan cara pakai indikator ini cukup mudah. Berdasarkan data historis, kalau kita lihat titik warna orange dan merah, ini adalah waktu yang baik untuk jual Bitcoin karena market overheat. Periode di mana ada titik ungu dan mendekati garis 200 MA adalah waktu yang baik untuk beli Bitcoin. Jadi, beli aset saat heatmap-nya warna biru dan mendekati garis MA-nya. Dan jual saat Bitcoin ada titik yang warna merah. Dan posisi 200 Week Moving Average heatmap-nya saat ini ada di warna biru dan ada di atas garis 200 Week Moving Average. Ini adalah sinyal konfirmasi kuat dari bull run. Chart yang ke-11 ada Fair Value Logarithmic Regression Bands. Ini adalah tool untuk menilai fair value Bitcoin. Dan garis fair value lainnya telah jadi titik support dan resisten yang cukup akurat. Kalau harga Bitcoin menembus ke bawah dari fair value, maka ini adalah sinyal kalau market akan turun dalam waktu 3 bulan. Kalau menembus fair value-nya dari bawah, ini adalah sinyal dari bull run dan akan tetap ada di sana selama kurang lebih setahun. Dan berdasarkan data Fair Value Logarithmic Regression Band, kita baru masuk ke fase bull run ketika Bitcoin mencapai 81.000 malah. Dan artinya apa? Kita masih sangat amat early. Chart yang ke-12, Bitcoin Logarithmic Regression Band. Cara bacanya, garis warna merah mengindikasikan zona harga Bitcoin di masa depan ketika sedang ada bull run. Zona akumulasi terbaik adalah ketika harga Bitcoin ada di zona hijau atau zona non-bubble regression. Dan berdasarkan data historis, harga Bitcoin biasanya ada di dekat-dekat middle non-bubble regression ketika halving. Nah, final thought saya ini, teman-teman tahu nggak kalau bidang ilmu kita itu bisa expired? Kalau kita atlet, kita akan menua. Secanggih apapun skill bola kita, kalau kita pemain bola, yang nggak akan bisa menang lawan pemain yang lebih muda. Kalau kita pilot, ada masanya kita akan pensiun karena penglihatan dan stamina kita udah nggak lagi seperti waktu muda. Kalau kita jadi notaris misal, ada masanya kita harus pensiun ketika mencapai usia maksimal 67 tahun. Padahal sekolah jadi notaris itu lama banget.
Tapi ada satu bidang ilmu yang gak akan lekang dimakan zaman dan waktu, yaitu adalah ilmu tentang membaca market. Maka dari itu saya mendedikasikan diri untuk full time jadi market analyst Bitcoin, sebuah ultra hard asset yang masih sangat baru, dan karena baru, early adapter seperti saya dan teman-teman akan mendapatkan keuntungan lebih besar. Ada banyak tool seperti ini yang kita pelajari di belajar-bitcoin.com, dan teman-teman yang mau belajar Bitcoin mulai nol, ubah Bitcoin jadi aset produktif dan bisa hasilin passive income tiap hari, klik link yang ada di bawah untuk bergabung bersama Batra kita di belajar-bitcoin.com.